Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Dua anggota BRIMOB tewas dianiaya orang tak dikenal di Kabupaten Nabire. Warga Sekau Jayapura digegerkan dengan penemuan jasad bayi yang dibuang di pantai. Kapal susun kandas di Muara Puriri karena mesin rusak. 20 penumpang dievakuasi tim SAR. Aparat gabungan Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap seorang anggota kelompok kriminal bersenjata, pimpinan Egyanus Kogoya, di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Nowaiten Telenggen ditangkap di sekitar Puskesmas Kenyam pada hari Jumat. Penangkapan berawal dari informasi warga yang melihat pelaku dalam kondisi dipengaruhi minuman keras. Sekitar pukul 9:04 waktu Indonesia Timur, pelaku lalu diringkus tanpa perlawanan dan dibawa ke Polres Nduga. Hasil pemeriksaan awal, Nowaiten mengaku kepada polisi terlibat dalam 3 aksi besar, yaitu penembakan mobil di Jalan Trans pada April 2022, penembakan pesawat Sam Air di Bandara Kenyam pada Juni 2022, dan pembantaian pendeta, ustadz, serta warga sipil di Kampung Nogolait pada Juli 2022. Inspektur Polisi 2 Ares Suranto, salah satu perwira di Polres Kepulauan Yapen, meninggal saat mengamankan pemungutan suara ulang calon gubernur dan wakil gubernur Papua di distrik Raimbawi pada hari Sabtu. Ares diduga mengalami kelelahan saat bertugas mengawasi proses pemungutan suara. Ia sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Serui, namun nyawanya tidak tertolong. Jenazah Ibda Ares dimakamkan pada hari Senin di Taman Makam Bahagia Serui sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian dan jasa-jasanya. Polisi menangkap komplotan pelaku pencurian sapi di Merauke. Dalam aksinya, mereka tidak hanya mencuri, tetapi juga menjual daging hasil curian hingga keluar daerah dengan harga berlipat. Polisi meringkus DT berusia 19 tahun di tempat persembunyiannya di Kampung Wayan. DT berperan sebagai sopir yang mengangkut daging sapi hasil curian. Selain itu, polisi juga menangkap AN yang bertindak sebagai eksekutor pencurian serta seorang ibu muda berinisial R. R diduga menjadi penadah daging curian sekaligus pemasok dana bagi pelaku untuk menjalankan aksinya. Oke, Kelapa 1 Nedam. Pemda depan di perumahan Pemda 1. Gempa bumi bermagnitudo 6,3 mengguncang Kabupaten Sarmi pada hari Selasa sekitar pukul 5:30 sore. Ini mengenai Kejadian ini membuat warga panik dan lari berhamburan. Pusat gempa berada sekitar 43 km tenggara Sarmi dengan kedalaman 38 km. Guncangan terasa kuat di Sarmi hingga Kabupaten Jayapura. Kuatnya guncangan gempa menyebabkan rumah, kantor, hingga infrastruktur umum mengalami kerusakan. Bahkan satu bangunan gereja roboh. Gempa tidak berpotensi menimbulkan tsunami dan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Masyarakat diminta tenang dan terus memantau informasi dari BMKG dan instansi resmi.
Satu dapur penyedia makan bergizi gratis di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, terpaksa ditutup sementara waktu sejak hari Senin lalu. Pasalnya pada hari Jumat pekan lalu, petugas menemukan ulat dalam makanan yang dibagikan di salah satu sekolah. Saat ini dapur tampak sepi dan terlihat tidak ada aktivitas. Hingga kini program makanan bergizi gratis di Papua masih belum berjalan maksimal karena sebagian besar dapur belum tersedia dan masih dalam tahap pembangunan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Kuan Nyambi.